Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang di video saya mengenai Weather and Climate Engineer atau rekayasa cuaca dan juga iklim sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan David Ananda Putra dengan NII 517304 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2023. Oke, untuk latar belakangnya, rekayasa cuaca dan iklim atau Weather and Climate Engineering merupakan upaya manusia untuk memodifikasi kondisi atmosfer dengan tujuan mengatur curah hujan, mengurangi risiko bencana, atau juga melakukan mitigasi dampak dari perubahan iklim tersebut. Teknologi ini berkembang pesat seiring meningkatnya zaman iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan juga badai tropis. Konsep dasar rekayasa cuaca melibatkan intervensi langsung kepada proses fisika awan, sementara rekayasa iklim mencakup manipulasi skala besar terhadap sistem bumi. Meskipun menawarkan peluang besar dalam pengukuran risiko, teknologi ini juga dapat memunculkan perdebatan etis dan juga ekologis. Nah, itu untuk perbedaan rekayasa cuaca dan juga rekayasa iklim itu yang pertama, rekayasa cuaca berfokus pada suatu perubahan kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang pendek dan juga dengan wilayah yang terbatas, sementara iklim seperti contohnya itu seperti meningkatkan hujan atau mengurangi kabut. Sementara itu rekayasa iklim atau geoengineering mencakup upaya mengubah sistem iklim global dalam jangka panjang, misalnya dengan mengurangi radiasi sinar matahari atau menangkap karbon di atmosfer. Rekayasa cuaca bersifat lokal dan operasional, sedangkan rekayasa global dia bersifat rekayasa cuaca iklim dia bersifat global. Kemudian untuk pemahaman perdana penting agar perkembangan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan juga kebijakan yang berlaku. Senjata teknologi rekayasa cuaca ya, atau cold shading. Cold shading ini merupakan suatu teknik modifikasi cuaca yang paling umum digunakan. Proses ini melibatkan penyebaran bahan seperti perak iodida, garam dapur, atau karbon dioksida beku ke dalam awan ya, untuk merangsang pembentukan tetesan hujan. Biasanya ini menggunakan pesawat. Nah, cold shading ini telah digunakan di berbagai negara untuk meningkatkan curah hujan, untuk mengisi waduk, mengurangi kabut, serta membantu memadamkan kebakaran hutan. Keberhasilan teknik ini bergantung pada kondisi atmosfer dan juga ketersediaan awan potensial, serta metode penyebaran baik melalui pesawat, roket, ataupun generator darat. Kemudian, manfaat cold shading dalam mitigasi bencana. Cold shading ini dapat membantu mengurangi dampak kekeringan dengan meningkatkan curah hujan di daerah yang sangat kritis. Teknologi ini juga dimanfaatkan untuk mengatur hujan agar tidak jatuh pada waktu atau tempat tertentu. Misalnya dalam upaya mengurangi risiko banjir atau mengendalikan hujan saat acara besar. Selain itu, cold shedding juga dapat membantu mengisi kembali sumber air dan tanah yang terbentuk dalam sebagai langkah antisipasi musim di musim kemarau. Dalam konteks mitigasi bencana, modifikasi cuaca ini menjadi alat penting untuk menjaga ketahanan air di suatu wilayah. Kemudian, resiko dan juga keterbatasan cold shedding. Walaupun bermanfaat, cold shedding ini juga memiliki keterbatasan dan juga resiko. Keberhasilannya dari cold shedding ini tidak dapat dijamin sebenarnya, terutama jika kondisi atmosfernya tidak mendukung. Beberapa pakar juga menyoroti potensi dampak ekologis dari penyebaran bahan kimia ke atmosfer, meskipun bukti ilmiah masih sangat terbatas. Ada pula kekhawatiran mengenai dampak sosial dan juga geopolitik seperti kemungkinan tuduhan pencurian hujan atau konflik antar wilayah lainnya. Kemudian ada rekayasa iklim solar radiation management atau SRM, yaitu pendekatan rekayasa iklim yang bertujuan untuk memantulkan sebagian radiasi matahari kembali ke ruang angkasa untuk menurunkan suhu global. Teknik ini mencakup injeksi aerosol stratosfer, kemudian awan laut, sehingga penggunaan reflektor di luar angkasa. SRM ini dianggap mampu mengurangi pemanasan global secara cepat, namun hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi akar masalah emisi gas rumah kaca. Selain itu, SRM memiliki risiko besar terhadap pola cuaca dan juga ekosistem global, sehingga penggunaannya sangat kontroversial.
Kemudian ada carbon dioxide removal atau CDR. CDR ini merupakan suatu pendekatan rekayasa iklim yang bertujuan mengurangi konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer melalui teknologi penangkapan karbon. Metode utamanya itu meliputi penangkapan dan juga penyimpanan karbon atau CCS, kemudian ada direct air capture atau DAC, kemudian ada restorasi hutan, dan juga peningkatan penyerapan karbon di laut. Perbedaan dari SRM dan CDR ini dianggap lebih berkelanjutan ya, karena mengatasi sumber penyebab permasalahan global yaitu CO2 atau karbon. Tetapi teknologi membutuhkan biaya yang sangat besar dengan infrastruktur yang rumit serta waktu panjang untuk mencapai skala yang signifikan secara global atau masih kurang efektif karena keterbatasan infrastruktur. Kemudian potensi manfaat rekayasa iklim. Rekayasa iklim ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dengan lebih cepat dibandingkan mitigasi secara tradisional. SRM dapat membantu mencegah lonjakan suhu ekstrim sementara CDR berkontribusi dalam pengembangan ekonomi hijau melalui eh, peningkatan teknologi penyerapan karbon. Di beberapa negara, proyeksi rekayasa itu juga mendorong kolaborasi internasional dan juga inovasi teknologi. Tetapi manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika teknologi digunakan secara berhati-hati, harus berbasis bukti ilmiah dan juga didukung oleh kebijakan global yang kuat. Dan ada resiko etika dan kontroversi rekayasa iklim. Rekayasa iklim ini menimbulkan berbagai tantangan etis terkait keadilan iklim, potensi penyalahgunaan teknologi, serta dampak yang tidak terduga pada ekosistem. Seperti contohnya SRM yang dapat menyebabkan perubahan pola hujan, mengganggu sistem monsoon, dan atau berdampak pada biodiversitas laut. Selain itu muncul kekhawatiran moral hazard yaitu ketergantungan pada teknologi sehingga negara enggan menurunkan emisi. Isu-isu ini membuat rekayasa iklim menjadi perdebatan global yang memerlukan prinsip kehati-hatian dan juga tata kelola internasional secara yang baik. Eh, Mungkin sekian video materi mengenai rekayasa cuaca dan juga rekayasa iklim. Banyak kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.